aku seneng banyak yang sayang sama Jeff. Betul. Aku selalu ngomong ke Jeff kan kayak, oh aku happy deh ngeliatnya kayak banyak banget yang sayang sama kamu. Iya aku pengen nangis tuh kok ngomong kayak gitu. Apa satu hal yang kamu butuhin dari aku untuk membuat kamu merasa lebih aman dan dicintai? Love, loyalty, and commitment. That's it. I'm not trying to fix them. I just want to sit in the dark with them. Percuma mau aku fix juga kalau orangnya belum mau. Pasti akan beratnya di aku sendiri. Jadi kayak ya, I'll sit in the dark with you if you let me. Tuhan selalu baik sih sama aku. Dan salah satunya mungkin dengan mengirimkan Aisyah ke hidup aku. Kalau diberi waktu tanpa gangguan selama 1 bulan, apa yang pengen kamu lakuin bersama? Ke hutan. Yoi, hutan. Serius ke hutan? Iya. Halo teman setia, kita di TS Talks lagi sama aku Marian. Seperti biasa nih, selalu kedatangan talent-talent, bibit-bibit yang muda-muda berprestasi dan juga selalu banyak ceritanya. So welcome to TS Talks for the first time, Aisyah, Akila dan juga Jeff Smith. Hi. Thank you for having us. Hello, welcome. Jeff Smith, very American name ya. Tadi pas aku dikasih skripnya nih ada orang bule mau datang ya. Ini produser Hollywood gitu. Jadi ini interesting, mungkin sedikit background karena teman saya mungkin nggak pernah, kan kita nggak pernah ngobrol sama kalian ya. Mungkin ngeliatnya di layar kaca, jadi kelihatannya cuma persona-persona acting kalian. Cuma we want to know sebetulnya your background tuh apa. Jadi lebih ke personalnya kalian lah gitu. Jeff apa nih backgroundnya apa Jeff Smith? Aku itu punya papa orang Amerika. Oke. Dia pilot tentara Amerika. Wow. Ya kalau US Navy. Iya. Air Force. Kalau nyokap Indonesia, half Sunda sama Jawa. Oke. Gitu sih. Tapi aku dari kecil udah tinggal di Indonesia, di Jakarta. Lahirnya pun di Jakarta gitu. Oke. Anak Jakarta lah ya. Iya. Iya ngomongnya Betawi atau ya apa aja lah campur-campur. Jawa Sunda bisa Jawa Sunda. Ya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Depok. Cuma ya anak Jakarta, cuma memang ada darah Amerikanya gitu. Suka ke Amerika nggak? Ada keluarga di sana? Belum pernah. Pernah. Waduh, harus diajak travel secrets ke Amerika nih berarti. Let's go ya. Keluarga Amerika sih ada di sana keluarga, cuman belum pernah aja sih, belum sempet sih. dari mana di Amerika? Amerika kan besar ya. Amerika Florida. Oh dari Florida, oh makanya di US Air Force. Yes. Karena base-nya di situ juga ya. I see. Kalau Aisyah, kamu dari negara bagian yang mana? Aku bagian mana aja boleh. Aku tuh sebenarnya Bugis ya, Bugis Makassar. Iya. Mama papa Bugis. Sebenarnya bukan Bugisnya banget, ada yang dibilang namanya Duri. Soalnya beda, Endre Kangkalosi itu beda sama Bugis. Duri itu maksudnya ras. Ya beda gitu sama Bugis. Tapi ya karena orang tidak banyak yang tahu, jadi selalu ngomongnya aku Bugis. Oh gitu. Gak apa-apa, kamu harus ini dong create awareness kalau ini ada ras. Ya benar. Jadi aku tuh Endre Kangkalosi lebih ke Duri sih. Iya. Nah ini soalnya anak teman saya mungkin ada yang dari Duri, semuanya pada itu aku gitu loh. Disuarakan gitu loh rasnya. Benar. Harus bangga ya kan. Nah kalau Aisyah nih menarik ya, katanya tahun 2013 udah pernah ikut pencarian bakat dari brand biskuit, benar. Dan waktu itu di Makassar, di kampung halaman. Iya benar. Ini kenapa tiba-tiba bisa ikut? Ini kamu yang pengen atau iseng aja didaftarin nama? Ini kayak di mana-mana ya di mana. Jadi aku tuh dulu emang ya mungkin passionnya kali ya. Aku tuh suka banget nonton film, nonton sinetron waktu masih kecil. Apalagi waktu aku masih kecil banget, masih pakai Pampers. Sekarang udah gede. Udah gede masih pakai Pampers. Aku tuh suka banget nonton sinetron ada namanya Ronaldo Wati. Nah aku tuh dari kecil suka banget nonton itu, walaupun gak ngerti sebenarnya jalan ceritanya karena masih umur berapa kan, tapi lucu aja gitu. Terus di umur aku 10 tahun aku tuh bilang sama mama, "Mama aku mau dong masuk TV juga," kayak gitu ngomongnya. Terus
pas banget mama ngelihat ada audisi biskuit gitu kan. Kamu mau nggak ikut ini aja, nanti mama anterin. Terus akhirnya aku mau aja mau. Ya udah dianterin sama mama, ikutan audisinya. Nah itu kan digarapnya sama Om Arisya Saleh sama Tante Nia Zulkarnain kan, kerja sama gitu. Terus akhirnya ya alhamdulillah menang. Akhirnya aku ke Jakarta. Terus kita menang nih ya. Iya, alhamdulillah menang. Wow, dari berapa peserta? Kebetulan kalau yang dari Makassar tuh beribu-ribu. Jadi kayak 50 kota gitu loh, 50 kota, kayaknya satu kotanya aja tuh beribu-ribu orang gitu sih. Nah, dapat nih akhirnya aku ke Jakarta, base campnya kita ditaruh di Sentul. Udah di situ kita belajar banyak kayak belajar acting dan lain-lain. Terus akhirnya syuting gitu sih. Oh gitu. Well, thanks to social media kita punya klipnya. Jadi aku gak mau. Aduh gemes. Aku suka. Sadit. Mama. Iya deh. Oh, lucu banget. Kamu pernah lihat ini dong recently? Iya. Oh, ada, pasti lihat kan. Emang dari kecil mukanya masih sama loh. Kamu cantiknya dari dulu udah kelihatan. Oh bisa aja terbang. Lah bener kan, ini manis banget loh. Umur 10 tahun kelihatan cantik gitu kan. Warna leopard banget. Iya, aku udah inspirasinya Katy Perry kali ya. Udah ada belum tuh Katy Perry zaman dulu tuh? Udah dong. Udah ada ya. Udah mengaung manja banget. Udah kan, roar gitu kan. Nah, jadi kan intinya sebetulnya ini kamu kayak dari kecil udah ngerti manifesting ya? Karena terjadi loh, menjadi seorang aktris loh. Jadi kamu nyangka nggak sebenarnya waktu itu? Kan waktu kecil kita nggak pernah tahu what's gonna happen. Iya. Cuma sekarang kamu akhirnya bisa di sini, bisa bisa main di banyak judul gitu. Alhamdulillah. Memang sesuai cita-cita. Iya. Iya. Passionnya sih di situ. Aku tuh sebenarnya sampai sekarang pun masih nggak nyangka aku ada di titik ini sebenarnya, karena dulu tuh bener-bener yang kayak pengen deh cuma nontonin dari jauh. Pengen deh, aku pengen banget deh ketemu sama ini, aku tuh pengen banget deh lawan main sama ini. Turns out beneran kejadian. Ya alhamdulillah. Siapa yang dulu kamu merasa pengen deh ketemu ini atau main ini terus kejadian? Aku tuh dulu kan ngefans banget sama Oka Antara. Oke. Kak Oka. Terus ternyata kejadian syuting bareng. Kamu jadi anaknya? Jadi ceritanya dia jadi coach gitu, coach cheerleader gitu-gitu kan. So aku sampai cerita ke Kak Oka, tau gak, aku ngefans banget tau sama kamu. Aku tuh dulu nontonin film kamu gitu. Oh iya Aisyah, ya ampun makasih loh gitu. Oh lucu banget tuh Oka. Kalau Jeff Hai gimana? Kak Oka. Jeff apa? Waktu kecil inspirasinya atau manifestingnya apa? Mungkin jadi pemain bola atau jadi tentara juga atau gimana? Dua-duanya sih pernah sih. Tapi lebih suka main bola. Benar main bola, aku nebak loh. Main bola benar. Kita sempat jadi pengen jadi cita-cita gitu. Pengen jadi pemain bola. Terus? Cuman mungkin karena dulu ada cedera dan problem ekonomi mungkin ya, jadi nggak bisa ikut sekolah sepak bola gitu. I see. Jadi cuman bisa latihan di lapangan sekolah, paling lapangan komplek rumah, paling gitu-gitu aja sih. Paling maksimalinnya di link sekolah aja sih, kalau misalnya ada turnamen atau apa nanya-nanya tuh biasanya ada seleksi nggak gitu sih paling. Apa posisi kamu kalau main bola sukanya? Sayap paling ya, sama tengah sih ya, midfielder lah. Terus apa cerita sejarahnya kamu tiba-tiba bisa menjadi seorang aktor? Jadi model dulu atau iklan dulu? Dari cita-cita sepak bola mulai pupus karena cedera waktu itu. Terus juga nggak megang banyak ekonomi, jadi nggak bisa banyak bergerak kayaknya saat itu. Jadi terus juga mutusin sekolah, terus nyoba kerja apa aja lah, serabutan gitu apa aja lah. Ini umur berapa nih? Kelas 1 SMA tuh umur berapa ya? Umur SMA, umur 15 tahun lah ya. 16 ya. Ya segitu lah. Iya mutusin kerja, terus apa aja lah, serabutan yang penting halal gitu. Yang penting duit dulu deh gitu dulu. Yaudah terus apa aja tuh kerja banyak. Kerja banyak tuh apa? Apa yang menurut kamu sebagai anak umur 15-16 tahun bisa mulai cari uang tuh apa di bayangan kamu zaman dulu?
pertama kali kerja itu aku jadi sahabat sekolah aku, teman sebangku punya kakak. Nah dia buka kafe gitu, kafe-kafe kecil-kecilan lah, coba nyoba-nyoba gitu kan. Terus aku jadi yang nganter-nganterinnya gitu. Lumayan lah itu kerjaan kerja pertama. di kafe lah ya gitu. Terus ngojek pernah, Oh iya. Ngojek di komplek pernah. Dulu tuh Gojek baru keluar juga kalau nggak salah deh. Terus pendaftarannya masih cukup sulit karena rame banget kan. Waktu itu daftar juga, cuman nggak di-accept mungkin karena rame banget kali ya. Right. Lagi membludak banget itu waktu pertama keluar. Iya, 10 tahun yang lalu kan berarti Iya. ya. Jadi ya udah deh, akhirnya nunggu jawaban, ngojeknya di komplek gitu. Lucu banget, jadi bawa tetangga-tetangga dia dong ya. Cakep amat gitu Ibu-ibu kan yang ngojek komplek, gitu. apalah. Harusnya kamu tuh langsung pasang profile picture gitu, langsung di order gitu. Aku maunya dianterinnya sama Mr. Smith gitu. Ya kan, lumayan nganterin ke pasar, nganterin anak sekolah gitu kan. Wih, lumayan skill loh, udah bisa naik motor masih muda ya kan. Terus akhirnya gimana? Kenapa tiba-tiba bisa, mungkin pertama kali ikut casting atau ada yang ngajakin? Ada yang ngajakin sih. Waktu itu lagi jalan di luar, terus tiba-tiba ada yang nawarin, tertarik dunia entertain nggak? Sementara aku secara pribadi tuh orangnya kayak narsistiknya cukup kecil gitu persenannya. Jadi kalau depan kamera tuh dulu malu banget, keringet dingin gitu, nervous semualah. Jadi langsung aku tolak mentah-mentah. Enggak deh, kalau entertain nggak bisa, saya bukan ranah saya gitu. Terus kata dia, ya udahlah simpan aja dulu nih kartu nama gua, siapa tahu lu butuh suatu saat. Ya udahlah, kartu nama doang kan, tinggal nyimpen gitu doang kecil. Terus akhirnya 6 bulan kemudian sampai bingung nyari duit kemana. Ya udahlah nyoba aja deh, coba aja lah, nggak ada salahnya nyoba gitu kan. Akhirnya ya udah casting, terus sambil tipis-tipis masuk kelas acting juga, walaupun dari manajemen sendiri juga itu kelasnya. Tapi ya seenggaknya ada belajar dikit lah. Terus ya udah akhirnya casting keterima. Iklan dulu atau apa? Langsung acting? Pertama kali itu kayaknya pernah modelan dulu deh, foto-foto dulu. Abis itu iklan, baru FTV. Oh, FTV. Kalau FTV langsung dikenal nggak? Atau menurut kamu udah mulai punya fanbase tuh setelah berapa lama? Atau main beberapa film dulu, beberapa judul dulu, sorry. Mungkin itu kan aku pertama kali syuting FTV. Nah itu belum ada namanya tuh Kak. Jadi masih teman 1, teman 2 gitu. Masih ekstra gitu ya. Masih begitu. Jadi dialognya mungkin kalau satu skenario cuman 4 kali doang ngomong, 3 kali doang gitu Cuma doang. nunggunya seharian ya. Iya benar. Iya 4 kali lah dapat judul begitu. Terus casting lagi di tempat lain, tiba-tiba dapat tawaran, diterima gitu castingnya. Jadi pemeran utama, langsung lawannya Naysila Mirdad. Oh oke. Terus jadi pacarnya Kak Naysila Mirdad di situ. Oh oke. Aku dalam hati, aduh ini kayaknya kalau gue terima, gue bakalan hancur banget sih ini di lokasi nantinya. Maksudnya seorang ekstras loh dipasangin sama Naysila Mirdad dan umurnya lumayan jauh gitu, 10 tahun kalau nggak salah deh. Beda apa 8 tahun gitu sama Kak Nay. Pasti aku di lokasi ya pasti dikata-katain nih orang nggak bisa ngapa-ngapain, kok bisa sih ada di posisi ini, pasti gitu. Tapi kalau nggak aku terima tawaran kayak gini, kayaknya nggak bakal ada lagi deh. Iya. Ya udahlah, take it or leave it. Jadi ya udahlah, udah bismillah aja deh. Gas, sign it, kontrak. Ya udah bener aja terjadi gitu. Ya aku jadi penghambat syuting pasti gitu, karena aku nggak punya ilmu apa-apa, nggak punya apa-apa gitu kan. Tiba-tiba dapat pekerjaan yang lumayan gitu. Belum porsinya aku lah di saat itulah. That's gitu. your big break lah ya. Kalau ya terus. Ya udahlah sikat. Ya bener aja emang nggak panjang. Tayang 30-an episode deh kalau nggak salah. Cuman dari situ alhamdulillah jadi lebih ada yang ngelirik gitu lah ya mungkin ya. Nambah pengalaman lah ya. Iya betul gitu. itu juga pastinya. Terus mulai ngerasa tadi dapat fanbase. Judulnya yang mana? Masih inget nggak? Itu sih. Oh itu yang itu karena itu jadi love interestnya si Nay. Iya. Sinetron sama Kak Nay. Terus pertama kali juga disamperin ke lokasi gitu sama orang. I see. Karena pengen tahu gitu. Itu di situ sih. Oh lucu banget. Kamu kayaknya banyak nggak pedenya ya. Mas sampai hari ini masih suka nggak pede nggak? Masih sih. Kalau ngedeketin Aisyah pede nggak waktu itu? 5 tahun yang lalu. Berapa 4 tahun yang lalu? Kayaknya kita juga deketnya karena keadaan aja gitu ya. Kali ya nggak ada yang
Maksudnya mau kamu maksain berdua mendekat. dikunci di ruangan gitu Waduh, atau Enggak gitu dong. keadaan apa nih? Keadaan apa? Ya maksudnya dengan keadaan berjalannya waktu, terus karena kita satu manajemen, satu apa, Oke. jadi sering ketemu, sering see. tukar pikiran, sering sharing. Jadi temenan duluan. Iya, jadi Nggak ada ini, nggak ada Lebih- pemikiran sama sekali ke sana sebaiknya. iya. Cuman memang yang mungkin sudah jalannya ya. Jadi Insya mungkin Allah. karena udah deket sebagai teman ya kan, jadi akhirnya suka gitu. Iya, gitu. Apa yang bikin kamu tertarik dengan satu sama lain? Mungkin Aisyah duluan. Selain tinggi, Apa ya? Apa bro? Apa bro? Gue bingung bro. kamu tahu gak sih di Instagram yang suka di jalan, are you two a couple, pernah nonton nggak? Pernah. Ini kayak gitulah, anggap aja kayak gitu. Apa ya kak? Ada di Karena Instagram. kalau menurut aku, kalau misalnya alasan aku karena dia baik, itu basic banget. Semua Basic. orang baik, dia ganteng itu lebih lagi, lebih basic lagi. Semua orang juga banyak yang ganteng. Enggak sih, aku nggak ada alasan sih sebenarnya, lebih memang I chose him. Oh, dia kayak cool. Kayaknya cool ya, kulkas ya dia. Kulkas, apa ya? Mr. Kulkas ya. Beda aja gitu, nggak Beda. Nggak ketebak gitu. nggak semua orang seperti dia aja. Itu sih yang aku pengen bilang. Dari sisi apa tuh yang nggak semua orang seperti itu? Enggak, aku apa penasaran aja gitu. Pengen tahu kan, kan orang beda-beda ini ya, beda-beda angle ya kalau ngelihat orang gitu. Ya pokoknya there's something about him yang susah juga sih dijelasinnya karena itu yang Misterius ya jadi. Iya, I don't know. Kalau Jeff ditanya gitu, kenapa bisa tertarik dengan Aisyah? Kenapa? Nggak tahu juga sebenarnya, bingung juga sih ya. Nah kan Kalau ditanya kayak gitu ya, mungkin sampai detik ini udah jodohnya aja kali ya kak. Oh, Iya apa? Semua orang yang tersipu-sipu dia loh. Amin. iya apa? Pernah dengar juga, maksudnya setiap orang ketemu pasti ada alasannya gitu. Yes. Apa mau itu positif atau negatif, apapun alasannya itu. Cuman yang jelas mungkin Tuhan mempertemukan dia ke hidup aku untuk positif sih kayaknya. Untuk yang positif. Iya. Oh. Sejauh ini sih positif banget malah. Iya. Kalau ditanya alasannya, iya bingung gitu, nggak tahu gitu. Mungkin emang udah jalannya aja kali ya. Kayak mungkin aku misalnya punya nyokap gitu, nyokap kandung gitu. Iya. Mungkin kalau misalnya mau dilihat secara jauh gitu, mungkin memang banyak yang nyokap yang lebih baik, lebih sempurna mungkin dari nyokap gue. Cuman karena gue udah cinta, nggak akan ada yang lebih baik dibanding nyokap gue sih. Udah sempurna aja gitu. Kalau udah cinta, sayang, Emang udah dikasihnya itu. iya soalnya udah ya. dikasihnya aja sih gitu. Emang udah Ya kayaknya syukurin udah aja cocok, apa udah yang- jodoh iya. gitu. Betul sih, syukurin. Iya, Syukur, syukurin apa bersyukur. yang ada. Kita juga nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi ya. Betul. Oke. Nah ini katanya kalau Aisyah lagi live, katanya fans-fansnya Jeff suka bilang Jeff punya aku, katanya gitu. Kalau dengar kayak gitu gimana kamu biasanya? Gak gimana sih sebenarnya. Aku suka bercandain aja, kayak enak aja lo punya gue, aku bercandain aja gitu. Tapi nggak gimana sebenarnya. Justru senang gak sih? Kalian kan berdua pasti punya fanbase ya. Iya. Pasti kan yang ngefans sama Aisyah juga banyak cowok-cowok juga gitu. Yang ngefans sama Jeff juga banyak cewek-cewek. Kayak gitu kalian ya biasa aja lah ya gitu. Atau gimana? Ada possessiveness-nya gak sih? Aku seneng banyak yang sayang sama Iya, Jeff. betul. Aku selalu ngomong ke Jeff kan kayak, oh aku happy deh ngeliatnya kayak banyak banget yang sayang sama kamu. Iya aku pengen nangis tuh kalau ngomong kayak gitu. No way. Aku seneng aja gitu. Iya, iya. Banyak banyak banget Iya, yang iya. sayang sama Jeff, banyak fansnya sayang sama dia, semua aku seneng. Ya, jadi harus continue disayang Jeff-nya katanya. I'm Sama happy Aisyahnya. to see that. Oke, jadi kita pengen bahas sekarang kedekatan kalian lewat segmen kita yaitu Heart to Heart. Jadi kita udah ada pertanyaan, ini mungkin ada sambungannya nanti ke projectnya kalian ya. Kalian harus menjawab jujur for him and for her. Bold 2 for us ya. Jadi ini kalian ngambil satu-satu ya. Oke. Nanti baca aja. Masuk ke air. Ya ke air kamu lagi. Vitamin itu. Yang boleh lihat aku doang. Ya kamu bacain aja. Oke. Nih pakai mic ya. Jawab dulu. Mic-nya dideketin sayang.
Dicerna dulu. Ayo. Apa tuh? Coba kita baca nih ya. Kalau aku bisa menghapus satu sifat atau kebiasaan yang paling kamu gak suka dari aku, apa dan kenapa? Aduh. Gak apa-apa, spill aja ya. Apa Jeff? Apa ya? Kamu deh yang kamu Udah tahu. On time kali ya bro. On time-nya kali ya bro. On time-nya. On time banget gue. Emang kalau siap-siap lamaan Jeff atau lamaan Aisyah? Tergantung sebenarnya. Aisyah. Iya emang aku. Cuman karena dia persiapannya rada lama, kadang aku bangunnya rada lebih telat. Oh, karena kamu tahu dia lebih lama jadi lebih. Tapi juga nungguin dia juga. Oh, oke kalau gitu. On time-nya katanya disuruh benerin. Oke, Aisyah apa pertanyaannya? Seberapa jauh kamu bisa menerima masa lalu aku? Kayaknya juga masa lalu kamu baik-baik aja, nggak ada yang Iya nggak ada yang jadi aku terima aja sih. Sebelum sama Jeff pernah pacaran juga? Pernah. Oh, tapi nggak banyak. Aku pacaran cuman sebelum Jeff tuh satu orang doang. Oke. Belum. Biasanya cerita juga ke Jeff dulu seperti apa? Wah cerita aku terbuka banget ke Jeff. Dan Jeffnya juga santai aja atau Santai? nggak berat untuk diterima lah ya kalau dengar masa lalu. Oke. Satu lagi dari yang ungu. Oke. Siapa ambil? Kamu berdua ngambil masing-masing. Mau siapa dulu? Jeff dulu, Aisyah dulu. Aisyah dulu. Ya ini mah, kalau aku nggak mengabari kamu dalam 24 jam, apa yang akan kamu lakukan dan siapa orang terdekat pertamaku yang kamu hubungi, yang mau kamu hubungi? Yang jelas sih nyari terakhirnya dulu. Terakhir kamu kemana, sama siapa, di mana. Baru abis itu aku tahu kontaknya ke siapa. Tapi kalau misalnya nggak tahu kamu terakhir sama siapa, di mana, yang jelas orang-orang paling dekat sama kamu. Itu siapa? Biasanya orang paling dekat sama dia? Mama, driver, misalnya mamanya. yang ngikut dia kerja, gitu-gitulah gitu. Atau teman-temannya mungkin. Pernah nggak hilang 24 jam nggak ada kabar? Oh, ada check-innya gitu ya, jam berapa? Halo, aku udah bangun gitu, nggak? Aku selalu ngabarin. Jadi kayak even lagi sibuk pun, aku lagi sibuk ya paling aku cuma bisa bilang, aku pokoknya nggak bisa balas chat kamu terus gini. Aku soalnya misalnya lagi take, aku take-nya nih abis-abisan repot banget ya take-nya. Bahwa aku gini ya, aku take dulu ya, bye kayak gitu. Oh, jadi kamu selalu info, makanya nggak pernah bikin khawatir juga ya? Tidak Oke. dong. Oke, Jeff. Kalau Jeff tadi pertanyaannya? Apa satu hal yang kamu butuhin dari aku untuk membuat kamu merasa lebih aman dan dicintai? Oh, dari tadi kita suruh mikir, sorry ya. Ya, ini sebenarnya gampang banget ini jawabnya. Oh ya, ini gampang banget. All I need is loyalty. Love and loyalty. Loyalty. Love, loyalty and commitment. That's it. Oke. Itu sih. Love, loyalty sama komitmen tuh artinya minta sesuatu ya, kayak kode banget ya. I mean komitmen dalam hal yang kayak tidak meminta yang berlebih, lebih ke yang kayak ya kamu tahu hatimu siapa gitu. Oh, atau mungkin kalau udah ngomong sesuatu janji deliver gitu ya. Komitmen kan, itu juga komitmen kan. Komit sama diri sendiri. Benar. Dan hubungan sih itu sih. Iya. Loyalty. Susah nggak sih didapetin itu kalau dari cowok menurut kamu? Kan pasti ada dengar dari teman-teman juga kan? Iya. Bukan nggak harus cerita dari kamu ya? Tergantung cowoknya pertama dan ya kebanyakan yang aku dengar kalau dari teman-teman rada-rada susah sih. Hari gini gitu ya. Laki-laki. Tapi nggak apa-apa, that's fine. Iya, that's life kan. Ya, that's life. Nggak semuanya sempurna ya. Ya, betul. Oke, boleh yang kuning. Ceng. Baca ini. Kalau diberi waktu tanpa gangguan selama 1 bulan, apa yang pengen kamu lakuin bersama? Ayo. Kalau diberi waktu. Misalnya libur sebulan gitu ya, nggak kerja, nggak ada komitmen apa-apa, nggak ada kewajiban. Kita lakukan. Ke hutan. Yoi, hutan. Serius ke hutan? Iya. Kalian tuh suka nature gitu? Yes. Tipis-tipis. Apa? Udah pernah ngelakuin apa nggak yang menurut kalian memorable di nature? Apa aja ya? Kayak setiap ke nature memorable. Iya sih. Apa yang paling destinasi apa yang paling inget kamu? Iya, Atau nggak harus jauh ya, kayak sesuatu aktivitas yang kalian lakuin bareng di nature? Kita sih lebih sering Naik gunung gitu, Iya, camping, nge-camp, gitu camping. aja sih. Oh gitu, lucu banget. Apa yang paling seru? Gunung apa atau camping di mana?
Waktu itu kita sempat ke Gunung Gede ya, tapi kita nggak yang nyampe puncaknya gitu Iya, loh. nggak Cuman nyampe ya karena emang spontan uhui aja kita jam 10 malam dikabarin jam 3 kita ke Gede yuk gini. Ya jadi kita nggak ada persiapan apa-apa, jadi kan nggak mungkin kita yang nanjak gitu-gitu. Ya udah kita sedapetnya aja lah, sesampainya kita di mana udah kita istirahatnya di situ. Yang penting nafas deh, udah kayak gitu. Itu sih. Ke hutan sebulan survive? Kira-kira sebulan tuh lama. Kalau loh di ada hutan. rumah kayaknya deh. Kalau Iya, asal ada beneran rumah ya, nggak yang cabin camping gitu-gitu. setiap hari ya. Cabin or Iya, something. iya. Oh lucu banget. Banyak national park kan yang bagus. Kalau di Amerika ya. Pengennya sih gitu, kita di Amerikanya alam. Kan kalau udah libur sebulan berarti duitnya udah cukup banyak. Untuk kesana. Amin. Oh, apa bisa off sebulan ya kan? Tuh ke hutan deh tuh sana. Ke hutan deh tuh Oke. sana. Lari ke hutan. Oke. Oh, satu lagi katanya, sorry. Kuning. Tadi kompak sih kalian, kompak banget jawabannya sama-sama hutan. Iya. Berarti udah pernah direncanakan, dimimpikan bersama ya? Oh banget, Oh ya. banget. Sering sih. Sering pengen destinasi terfavorit kita tuh kita pengen banget ke Swiss gitu-gitu. Bisa lah pasti. Amin. Amin. Dari hubungan kita sejauh ini, apa pelajaran terbesar yang kamu dapatkan tentang cinta dan diri kita? Apa? 4 tahun tuh lumayan lama loh. Lama dengan banyaknya roller coaster juga. Wow. Maksudnya kalian juga masih muda ya. Untuk bisa bertahan 4 tahun menurut aku luar Ya. biasa sih. Alhamdulillah Bang. Amin. Amin. Nih, jawab. Kok gue? Bareng dong. Gila kali. Apa? Kamu apa? Yang aku dapetin sih selama ini, aku jadi tahu bagaimana yang sebenarnya sabar itu, kesetiaan dan lain-lain itu sih. Ya bagus. Yang dipetik bagus ya. Sabar lagi sih. Itu apa Iya, lagi ya? Banyak belajar, jadi kayak aku makin evolve juga sih selama berhubungan sama Jeff gitu. Masa kayak lebih open minded gitu-gitu. Itu I sih. see. Ya bagus itu bagus. Karena sering ngobrol bareng, bertukar pikiran yang ada yang aku nggak tahu dikasih tahu sama Jeff gitu-gitu. Jadinya lebih bisa see the bigger picture gitu sih. Oh that's nice. Ya. Kalau Jeff apa? Tuhan selalu baik sih sama aku. Yeah. Bahkan di saat aku mungkin terlena atau lupa gitu, nggak usah jauh deh, lupa aja misalnya nggak inget gitu, tapi Tuhan masih baik sama aku. Bahkan di saat aku lagi nggak deket gitu, tapi Tuhan masih mau baik sama aku. Dan salah satunya mungkin dengan mengirimkan Aisyah ke hidup aku. Gitu sih. Sama apa ya, satu lagi tadi apa? Apa yang kita dapetin dari hubungan kita? Cinta. Dari Ya, Oh. cinta. Menurut kamu That's true. conditional nggak sih atau unconditional? Unconditional. Oh, ini ngomong-ngomong soal cinta ya. Ini kan juga related sama series kalian yang terbaru. Judulnya Aku Tak Membenci Hujan. Yes. Siapa yang nggak membenci hujan? Terus siapa yang nggak membenci hujan di series ini? Terus sebetulnya ceritanya apa? Kenapa judulnya Aku Tak Membenci Hujan juga? Series Aku Tak Membenci Hujan ini sebenarnya berkisah tentang cinta-cintaan anak remaja, kenakalan anak remaja. Terus tapi menurut aku poin plusnya banget sih ada di bagian sisi kekeluargaannya si Karang. Jadi yang kamu jadi sebagai karakter. siapa? Aisyah sebagai siapa? Aku jadi sebagai Karang, Aga, Banu, Arutala. Jadi multi karakter. iya, jadi ceritanya pendek-pendek. karakter orangnya namanya karakter, tapi dia punya kepribadian ganda. Oh, I see. Gitu. Apa namanya? Bukan DID. skizofrenik kan? Multiple Disorder. personalities. Ya Iya, gitulah. Multiple personality Ada disorder. dua Ya, namanya ya. ya. Iya, terus Ya intinya ya begitu sih. Terus juga hubungan diantara si Karang sebagai anak dan ibunya itu menurut aku seru banget sih. this must be tough ya. Karakternya berarti beda-beda dong personality-nya. Terus gimana? Hebat banget bisa. Itu berarti ada 5 Empat total. empat Termasuk karakter di dalam dengan satu Karang. series. Iya. Dan satu episode itu bisa 4-4-nya keluar atau per episode 1? Di satu adegan bisa keluar Oh, bisa tiga-tiganya. beberapa. I 4 see. itu bisa aja sih. Nggak ada yang nggak mungkin. I gitu. see. Nah, Bisa. Aisyah sebagai apa di sini? Love interestnya. Ya, love interestnya. Love Aku interestnya si sebagai siapa? Karang. Oh, ya. Karangnya. Nggak ya. ada anchornya.
Anchor karakternya bukan? Oh enggak. Oh enggak, oke. Terus apa? What is the conflict dari karakter kamu namanya? Launa. Launa. Apa konfliknya dari si Launa? Jadi Launa sih sebenarnya ya pada umumnya ya anak baru yang dipindahkan, dia tuh ditransfer ke Edward High School, nama sekolah kita. Anak yang ceria, lucu, terus agak tulalit gitu, terus lucu aja gitu. Dia bener-bener gak ada pemikiran kayak gimana sama sekali gitu. Bener-bener dia cuma mikirnya pindah sekolah, seru, dapat teman baru, bisa belajar banyak hal yang baru. Turns out dia bertemu dengan Karang yang ternyata cukup sulit, bukan cukup sih, sulit banget. Orang yang sulit dihadapi. banget, iya sulit banget dihadapi itu sih jadinya. Launa yang tadinya terlihat seperti anak yang lucu, anak yang gemes aja, jadi ikut masuk ke dalam dunianya Karang yang gelap itu sih. Ini kan lucu ya, kalian in real life your love interest, dan ini pertama kali main series bareng. Yes. Yang dihubungin duluan pertama kali siapa? Atau mereka udah plan ini harus Jeff dan Aisyah yang main gitu? Kayak emang udah plan sih ya. Nggak tahu lagi. Ya, Ngikut aja sih aku Iya. kayak gitu. Tapi Kayak udah manajemen plan. kalian sama ya? Jadi Sama. mungkin di teleponnya satu doang mau dua-duanya. kayak emang udah plan sih waktu itu juga ngobrolnya oke. planning mau Oke. digabungin gitu. Ini mah nggak usah build chemistry lagi lah ya. Kalau udah jadi love interest ya nggak sih? Atau apa karena karakternya kan beda banget ya? I think Iya itu sih. from where you are in Jadi, real life. paling aku secara Jeff dan dia secara Aisyah, kita sama-sama mencoba memasuki karakter kita masing-masing dan mencoba membuat hubungan dengan gaya karakter kita Yes. masing-masing. Itu sih paling ya Exactly. tantangannya, bukan dengan gaya Aisyah dan Jeff, Iya, tapi dengan gaya karakter dan cerita ini Iya. gitu. Jadi Kebanyakan membawa ngobrol. ini hanya di set atau kalian latihan juga kalau lagi off gitu loh? Soalnya kalau lagi off, apalagi pas masih awal-awal reading ya, karena kan lumayan ya adegan karakter dia tuh sulit ya. Jadi aku sama dia kebanyakan ngobrol, terus kita sama-sama develop karakter bareng. Enaknya mau kayak gimana, terus nanti Launa sama Karang nih mau kayak gimana gitu. Itu sih pas udah syuting sih tinggal kita eksekusi aja ya. Yes. Iya itu. Gimana cara kamu bedain nih 4 karakter ini? Pasti susah banget loh. Maksudnya kamu apa sih perbedaan besarnya antara satu karakter dan lainnya? Apakah dari muka, misalnya ekspresi muka, atau ada mimik-mimik tertentu atau gimana? Karakternya punya warnanya masing-masing sih gitu. Jadi setiap karakter ini punya warna mencolok yang beda-beda gitu. Ya aku kasih tahu sedikit-sedikit aja lah ya. Misalnya Karang ini dia orangnya tenang, pendiam, introvert, nggak banyak berbicara, pinter banget, suka pakai hoodie hitam dan bla 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 gitu. Dia yang paling dia inginkan yang paling Karang inginkan gitu di kehidupan ini cuman satu, mendapati kasih sayang dari ibunya, Andira. Oke. Gitu, dari kecil dia nggak pernah dapet, malah kebalikannya disiksa bla 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 bla. Sampai akhirnya trauma dan akhirnya kepribadian itu terbentuk gitu. Oke. Dari Karang muncullah karakter-karakter lain. Ada namanya Aga. Aga ini diantara semua karakter yang paling emosional, yang paling temperamental, paling sensitif, agresif, humoris. Pokoknya lebih pecicilan lah gitu. Tapi mungkin diantara karakter yang lain, Aga ini karakter yang paling berani, nggak takut sama siapapun. Sama siapapun dia nggak akan takut gitu. Oke. Karakter ketiga ada Banu. Banu ini karakternya anak umur 6 tahun. Oh, Heeh. itu Jadi, gimana maininnya? ya udah aja, coba aja jadi anak umur 6 tahun. Kalau misalnya badan kan nggak bisa dibohongin emang. Nggak mungkin dengan aku yang kayak gini terus aku mempelajari ilmu acting terus tiba-tiba bisa jadi anak kecil beneran kan? Iya. Jadi lebih behavior ya? Iya sih. Behaviornya childish aja gitu. Iya, Mungkin nggak bisa sama, fokus gitu ya? Mungkin dari innernya aja kali ya. Dari inner tuh kita nggak boleh bohong sama diri kita sendiri kalau kita sedang mencoba memasuki karakter lain, mau itu fiktif ataupun bukan gitu. Kita harus jujur gitu. Ya pokoknya ya gitu, jangan ada pembohongan terhadap diri sendiri sih. I see. Jadi Oke. ada
yang ganjel aja gitu sih kayaknya. Ini menarik ya karena sebenarnya punya multiple personality disorder ini kan salah satu I guess condition yang ada hubungannya sama mental health juga ya kan, ada tentu. it's a condition lah gitu. Dan topiknya sebenarnya bisa sensitif ya. Kalau salah deliver tuh bisa suka dihujat Betul. whoever lah gitu, netizen gitu. Kayak gimana caranya kamu ngejagain ini supaya deliverynya juga tidak ofensif gitu. Aku sempat ngobrol sama pak produser, director dan tim gitu. Ini project ini mau dibawa kayak gimana, arahnya kemana, konsepnya gimana, warnanya apa, terus apakah ada referensi yang harus saya lihat. Jadi misalnya mungkin emang dari kepalanya Pak sutradara atau produser mungkin punya, gua kayaknya ngeliat cerita ini pengennya Jeff jadi kayak gini deh. Nah itu aku harus nanya dulu kan. Kalau emang dibebasin dan nggak ada referensi, berarti menurut aku ya secara pribadi setiap orang pasti punya gayanya masing-masing. Bukan berarti nih misalnya Karang tenang, pendiam, introvert, bla 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 bla. Terus yang meranin aku sama kakak gitu, belum tentu sama. Karena kan ya mungkin aku punya apa sih ide kreatifku sendiri, ya kakak juga punya. Jadi kalau mau dibilang acting salah atau enggak, bingung juga ya, nggak bisa dibilang salah juga, nggak bisa dibilang benar juga gitu, karena kita punya pembawaannya beda-beda. Iya, masing-masing gitu. Iya, benar. Cuman yang jelas kita ikutin teorinya aja sih. Misalnya dia memang tenang, dia memang pendiam, maka jadilah pendiam dan tenang, jangan membelok dari karakter. Itu baru mungkin salah gitu, mungkin dibilang salah bisa gitu. Iya juga sih ya, benar. Nah, sebagai Launa ya, mungkin kalau in real life juga kita banyak lihat perempuan-perempuan yang bisa tertarik sama pribadi laki-laki yang mungkin cukup challenging ya. Atau misalnya punya history atau punya sifat yang tertentu, karena biasanya cewek-cewek ini tertantang merasa I can fix this guy, benar nggak? I can fix him ya, I can fix him energy gitu. Jadi menurut kamu gimana? I mean as a Launa atau mungkin in real life aja gitu? Kalau Launa memang punya banget energi itu, I can fix him energi. Kalau untuk Aisyah sendiri sih, I'm not trying to fix them. I just want to sit in the dark with them. Itu sih menurut aku, karena percuma mau aku fix juga kalau orangnya belum mau, pasti akan beratnya di aku sendiri. Jadi kayak ya I'll sit in the dark with you if you let me. Siapa tahu dari situ kan semua bisa terperbaiki gitu, terfix kan gitu. Nah kalau Launa sih sebenarnya ya punya I can fix him energy itu, cuman aku buatnya lebih ke seperti lebih ke I just want to sit in the dark with you, if you let me I'll be your friends there gitu. Itu sih karena kalau menurut aku I can fix him energy, kayak Launa akan lebih keras banget sih iniin Karangnya. Tapi kalau enggak kan lebih dia akan nemenin Karang aja gitu di masa-masa gelapnya. Itu that's sih nice. Aisyah and Jeff boleh kali promo ke teman setia series Aku Tak Membenci Hujan. Ini kapan keluarnya, terus bisa nonton di mana? Halo teman setia, aku Jeff. Aku Aisyah. Di series Aku Tak Membenci Hujan ini, aku berperan sebagai Karang. Aku berperan sebagai Launa. Jangan lupa saksikan series Aku Tak Membenci Hujan Tanggal 9 Desember 2024, tayang di View. Jangan lupa nonton. Thank you. Woo! Oke, thank you so much Aisyah dan juga Jeff for the first time Tias Talk. Semoga sering-sering kesini itu berarti banyak karyanya ya. Atau kalau mau update gitu ya perjalanan apapun yang kalian mau share, please do. Teman setia, thank you so much for watching. Jangan lupa kita masih ada episode-episode lainnya. Tonton terus Tias Media and we'll see you next time. Thank you. Thank you.